Dalam 1 sampai 2 tahun terakhir ini, kalau aku lihat di dunia perlaptopan second, terutama MacBook, peminatnya itu semakin banyak. Permintaannya semakin banyak. Apakah MacBook second masih semenarik itu untuk dimiliki? Aku adalah seorang desain grafis yang bekerja menggunakan MacBook Pro selama 10 tahun sejak dari tahun 2014. Tipe MacBook yang aku gunain adalah MacBook keluaran 2011 sampai dengan 2018. Jadi di sini aku mau sharing pengalamanku menggunakan MacBook Pro selama 10 tahun untuk bekerja menjadi daily drive yang aku gunakan sehari-hari sebagai satu-satunya laptop. Yang pertama adalah MacBook keluaran tipe 2011 sampai 2012. MacBook ini tuh asik banget karena bisa diganti atau bisa di-upgrade memori atau RAM-nya dan juga hard drive-nya. Aku pernah memiliki MacBook 2011 ini dan aku upgrade RAM-nya menjadi 16GB dan aku juga upgrade hard drive-nya menjadi SSD. Untuk mengganti HDD menjadi SSD ini harus mengorbankan tempat pembacaan CD. Toh juga CD kan sudah nggak digunakan lagi kan. Layar MacBook ini tuh belum Retina, masih di bawahnya Retina. Keuntungannya adalah nggak kena kasus stain gate, kasus layar Retina yang gampang banget ngebekas di layarnya dan susah dibersihin. Nggak bisa dibersihin cuma dari lap aja. Jadi untuk membersihkan tentunya harus pakai cairan khusus stain gate. Biasanya MacBook tipe ini tuh kayak ngebekas kotak-kotak dari keyboardnya gitu loh. Tapi MacBook ini tuh menurutku adalah MacBook yang paling handal karena build quality-nya juga lumayan bagus. Yang kedua adalah MacBook tipe keluaran dari 2013 sampai 2015. Menurutku MacBook ini yang paling nyaman. Meskipun nggak bisa di-upgrade memori RAM atau hard drive-nya, tapi mereka ada pilihannya dari 8GB sampai 16GB. Untuk aku sendiri sih, memori 16GB udah cukup banget sebagai desain grafis. Toh aku juga nggak mengerjakan 3D atau 4D. Jadi standar pengerjaan grafis aja. Dan yang terpenting menurut aku, MacBook tipe ini tuh masih tergolong MacBook yang awet. Kualitasnya juga masih bagus dan desainnya juga masih enak. Karena aku punya pengalaman di MacBook tahun 2016 sampai 2017. Dari desainnya tuh terlalu tipis. Menurut aku sirkulasi heatnya itu nggak bagus. Jadi MacBooknya tuh cepat panas. Selain itu, pengalamanku menggunakan MacBook tipe 2016 dan 2017 ini juga lumayan banyak servisnya. Karena aku pernah servis logic boardnya dan sekarang ini aku masih punya MacBook tipe ini itu rusak monitornya. Jadi kalau panas monitornya mati meskipun mesinnya masih hidup. Jadi solusinya biasanya aku pakai monitor extension atau monitor portable. Selain itu pun harga servis untuk MacBook 2016-2017 ini jauh lebih mahal dari MacBook sebelumnya karena waktu itu aku pernah servis logic board 6 juta. Dan kalau sekarang ini kayaknya kisaran harganya juga dari 3 juta sampai 6 juta. Terus monitor itu aku pernah tanya ke seorang teknisi, kira-kira untuk ganti top case dan layarnya itu 10 jutaan. Dan itu pun juga katanya cukup lumayan susah nyari spare partnya. Terus lanjut ke pengalamanku di MacBook tipe keluaran 2018 ini, mirip-mirip dengan 2016 dan 2017, cuman ini lebih bagus. By the way, ternyata di MacBook 2016 sama 2017 ini memang banyak komplain ya. Entah dari flagship atau dari secara keseluruhannya. Di 2018 ini lebih bagus, mereka udah menyelesaikan permasalahan-masalahan yang ada di 2017 sama 2016. Kalau dari desainnya itu masih mirip sama yang sebelumnya 2016 sampai 2017. Sebenarnya untuk desain MacBook sendiri itu nggak terlalu signifikan ya berubahnya. Yang paling gampang dikenali itu adalah logo di belakang layarnya. Untuk MacBook yang 2015 ke bawah, logonya nyala warnanya putih. Untuk MacBook di atas 2016, logonya ala-ala kaca cermin gitu. Nah, kalau MacBook tipe keluaran 2020 sampai 2024, itu aku jujur belum pernah punya pengalaman karena aku belum pernah memakai MacBook tersebut. Tapi banyak orang sih bilang itu bagus juga, apalagi dengan prosesor M-nya. Prosesor M series itu beberapa orang bilang ini tuh lebih silent atau lebih nggak berisik, lebih nggak cepet panas. Karena memang setauku mereka kan ada kasus dengan prosesor Intel ya, kenapa akhirnya mereka membuat prosesor sendiri. Dari beberapa artikel yang aku dapat, kualitasnya kurang bagus dan salah satunya itu bisa cepat panas. Tapi untuk sekarang ini di tahun 2021
2024 ini Intel pun kayaknya upgrade deh, kayaknya udah lebih mendingan daripada tahun 2016, tahun 2017 itu. Kesimpulannya, kalau aku bisa simpulkan berdasarkan pengalamanku selama 10 tahun menggunakan MacBook Pro sebagai daily drive untuk kerjaan sehari-hari, gak cuma kerjaan tapi juga untuk personal juga. Untuk kamu yang mau membeli MacBook second, itu yang paling pas adalah MacBook tipe keluaran 2013 sampai 2015. Karena seperti yang aku bilang tadi, MacBook ini tuh paling pas dari segi harga, dari segi kualitas, dan dari segi kenyamanan desainnya. Pokoknya menurutku MacBook ini adalah MacBook yang 4,9 lah ratingnya. Nah, kalau untuk laptop second tapi Windows, menurut riset pribadiku yang paling worth it itu adalah laptop Lenovo ThinkPad. Karena ThinkPad ini udah masyhur banget di kalangan orang-orang yang ngerti laptop atau yang biasanya menggunakan laptop sebagai kerjaan sehari-hari seperti programmer dan desainer juga. Mereka memilih ThinkPad ini karena kualitasnya bagus, build quality-nya terlihat kokoh. Banyak orang bilang memang ini terbukti reliable sih. Segi looks-nya emang keren sih, karena ThinkPad ini desainnya full black, gak terlalu aneh-aneh, ikonik dengan sentuhan warna merah. Jadi di balik monitornya itu ada logo ThinkPad yang huruf I-nya di titiknya itu nyala merah. Nah, gimana nih pengalaman kamu? Kamu udah pernah menggunakan laptop second apa aja yang kamu gunakan untuk kerja sehari-hari? Dan kalau kamu mau merekomendasikan laptop second apa nih yang paling oke untuk dibeli? Sharing pengalamanmu di kolom komentar ya. Segitu dulu video dari aku, sampai jumpa di video aku yang berikutnya.